Sebagai perempuan, membuat pilihan seringkali menjadi tantangan. Kerap kali kita ditanya, bekerja atau jadi ibu rumah tangga? Seolah-olah memilih salah satu akan mengorbankan yang lain. Pilihan bekerja akan dilihat sebagai pilihan yang melawan kodrat, sementara pilihan menjadi ibu rumah tangga akan membuat perempuan dinilai mengorbankan bakat. Dilema dan penghakiman yang tidak pernah dialami oleh laki-laki. Kapan kita pernah mendengar seorang pria ditanya, mau berkarir atau jadi ayah yang baik? Tiap kali perempuan bimbang mengambil pilihan, orang-orang dengan gampang memvonis, perempuan memang ribet. Kami bukan makhluk yang ribet, juga tidak ingin ribet. Cara pandang dunia atas perempuan yang membuat kami harus bertimbang lebih banyak saat harus mengambil pilihan. Jika kami kadang tampak bimbang atau ribet, percayalah itu hanyalah akibat, bukan pembawaan. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja di luar rumah, faktor-faktor yang dihadapi masih akan tetap ada, bentuknya bisa macam-macam, dari mulai tradisi, norma, stereotip, bahkan hukum positif. Ada 104 negara di dunia ini punya undang-undang yang mencegah perempuan bekerja di pekerjaan rumah. 18 negara bahkan mempunyai aturan yang memungkinkan suami mencegah istri-istri mereka bekerja. Secara global, ada sekitar 2,7 miliar perempuan yang secara hukum dilarang memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Di Indonesia, jika dirata-rata, dari 100 orang perempuan yang masuk usia produktif, hanya sekitar 51-52 perempuan yang termasuk angkatan kerja. Bandingkan dengan laki-laki yang mencapai sekitar 83 orang. Kalaupun bekerja, perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki. Perempuan hanya mendapatkan gaji 77% dari apa yang diperoleh laki-laki. Kita perlu mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Setiap warga negara, laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Teori gender adalah teori yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perbedaan ini tampaknya berawal dari adanya perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memang berbeda secara jasmani dari laki-laki. Perempuan mengalami haid, dapat mengandung, melahirkan, serta menyusui yang melahirkan mitos dalam masyarakat bahwa perempuan berhubungan dengan kodrat sebagai ibu. Di samping faktor biologis, banyak teori psikologi yang mendukung teori gender ini dan mereka mengembangkan pendapat tersebut dan berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memang secara kodrat berbeda serta mempunyai ciri-ciri kepribadian yang berbeda. Menurut Lever, perbedaan ciri-ciri kepribadian perempuan dan laki-laki terlihat sejak masa kanak-kanak, di mana anak-anak lebih banyak memperoleh kesempatan bermain di luar rumah dan mereka bermain lebih lama dari anak perempuan. Permainan anak laki-laki lebih bersifat kompetitif dan konstruktif. Ini disebabkan karena anak laki-laki lebih takut dan lebih efektif dari anak perempuan. Selanjutnya, permainan anak perempuan lebih banyak bersifat kooperatif serta lebih banyak di dalam ruangan. Perbedaan biologis dan psikologis ini menimbulkan pendapat atau suatu kesimpulan di masyarakat di mana kesimpulan itu pada umumnya merugikan pihak perempuan. Kesimpulan itu antara lain: 1.
Satu, laki-laki lebih unggul dan lebih pandai dibanding anak perempuan. Dua, laki-laki lebih rasional dari anak perempuan. Tiga, perempuan lebih diharapkan menjadi istri dan ibu. Di samping faktor biologis bentuk tatanan sosial masyarakat yang pada umumnya patriarkal, juga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat. Hal ini tentu sangat merugikan kedudukan perempuan. Konsep gender dalam realitas kehidupan telah disebutkan di atas bahwa adanya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki secara langsung maupun tidak langsung di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada lingkungan keluarga. Di dalam keluarga, tampaknya konsep gender sangat dominan. Menurut teori gender, kedudukan yang tertinggi bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu, diharapkan perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah, serta melahirkan. Bila kita lihat kedudukan perempuan di sekitar 40 tahun yang lalu, dapat disimpulkan bahwa banyak perempuan di masa itu yang tidak mempunyai peranan di masyarakat. Merasa bahwa perempuan diperlakukan tidak adil di masyarakat karena adanya konsep gender ini membuat sebagian feminis ahli psikologi sadar bahwa menganalisis kesalahan dari teori gender. Mereka mengajak seluruh masyarakat terutama kaum perempuan untuk sadar bahwa selama ini mereka diberlakukan tidak adil oleh konsep gender dan mengembangkan suatu konsep baru yang mengikis perbedaan perlakuan bagi perempuan dan juga laki-laki. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya menguntungkan kaum perempuan saja. Konsep ini memberi banyak pilihan bagi perempuan maupun laki-laki untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri tanpa harus berorientasi pada konsep gender. Nah, adapun kondisi di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi sejajar antara perempuan dan juga laki-laki di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dan juga Inggris membutuhkan waktu sekitar 50 tahun lagi. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Nah, perempuan Indonesia masih diberlakukan tidak adil dan masih merupakan masyarakat nomor 2 di Indonesia. Masih banyak orang Indonesia yang berpendapat bahwa tempat yang paling utama bagi kaum perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu pendidik bagi anaknya. They say women are just like this and not like that. But if there's one thing that we women know is this has to stop.